Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Salsabila dengan NIM F2019 01058 dari kelas C2 Farmasi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang anti kanker, di mana topik pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, definisi kanker. Yang kedua, jenis-jenis kanker. Yang ketiga, contoh obat dan mekanisme kerja obat-obat anti kanker. Yang keempat, proses terjadinya sel kanker. Dan yang kelima, gambar sel kanker. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu definisi kanker. Menurut National Cancer Institute tahun 2009, kanker adalah suatu istilah untuk penyakit di mana sel-sel membelah secara abnormal, tanpa kontrol dan dapat menyerang jaringan di sekitarnya. Proses ini disebut metastasis. Metastasis merupakan penyebab utama kematian akibat kanker. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu jenis-jenis kanker. Berdasarkan lokasi awal muncul, kanker dapat dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, karsinoma, di mana karsinoma ini adalah kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar, dan kerangka tubuh. Contohnya, kanker pada lapisan lambung disebut karsinoma. Karsinoma menyerang organ atau kelenjar yang menghasilkan dan mengeluarkan sesuatu, seperti payudara yang menghasilkan susu. Yang kedua yaitu leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi. Sel darah merah diperlukan untuk mencegah kekurangan darah atau anemia. Sedangkan trombosit menjaga tubuh agar tidak mudah memar dan berdarah. Yang ketiga, limfoma. Limfoma adalah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limfa yang fungsinya menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh atau dari organ seperti payudara dan otak. Limfoma dibedakan menjadi 2, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Yang keempat yaitu mieloma. Mieloma berkembang dalam sel plasma sumsum tulang. Pada kasus tertentu, sel mieloma berkumpul pada satu tulang dan membentuk tumor tunggal yang disebut plasmasitoma. Namun, pada kasus lain, sel mieloma menyebar pada beberapa bagian tulang, membentuk banyak tumor tulang. Kanker ini disebut mieloma ganda. Selanjutnya yang kelima yaitu sarkoma. Sarkoma adalah tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau penyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang. Kanker ini biasanya terjadi pada orang dewasa muda. Contoh sarkoma yaitu osteosarkoma atau pada tulang dan kondrosarkoma atau pada tulang rawan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu contoh obat dan mekanisme kerja obat-obat anti kanker. Di mana yang pertama yaitu obat Avastin, yaitu obat ini bekerja dengan cara menghambat aktivitas protein vaskular endotelial growth factor atau protein VEGF, yang mana protein ini berperan penting dalam mensuplai darah bagi sel tumor. Obat kedua yaitu obat Herceptin, biasa disebut dengan trastuzumab, di mana obat ini bekerja dengan cara mengaktifkan sistem kekebalan tubuh dan menekan sinyal pertumbuhan HER2 dan menghancurkan tumor. Semakin besar nilai positif pada sel kanker HER2,
maka sel kanker tersebut akan semakin responsif terhadap pemberian obat trastuzumab. Selanjutnya yang ketiga yaitu obat Alimta. Obat ini bekerja dengan cara menghambat sintase timidilit, reduktase dihidrofolat, formiltransferase, ribonukleotida, glikinamida, dan aminoimidazol, karboksamida, ribokluenotida, formiltransferase, enzim dalam metabolisme folat dan sintesis DNA, sehingga menghambat sintesis purin dan timidin nukleotida dari protein. Selanjutnya yang keempat yaitu obat Lasikna. Obat ini bekerja dengan cara menghambat protein kinase sehingga menghentikan pertumbuhan sel kanker. Dan obat yang kelima yaitu obat Revlimid. Obat ini bekerja dengan cara memicu terjadinya kematian sel-sel kanker. Obat ini juga bisa memperkuat sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Selanjutnya poin keempat yaitu proses terjadinya sel kanker. Di dalam tubuh terdiri dari 11 sel, yaitu yang pertama sel induk, sel tulang, sel darah, sel otot, sel lemak, sel kulit, sel saraf, sel endotel, sel kelamin, sel pankreas, dan sel kanker. Selanjutnya poin yang kelima yaitu gambar tentang sel kanker. Dapat dilihat pada gambar, sel-sel normal tersebut terkadang bisa berubah dan tumbuh tidak terkendali, sehingga merusak sel-sel dan jaringan tubuh yang normal. Sel-sel yang tumbuh tidak terkendali inilah yang disebut sel kanker. Pertumbuhan sel yang tidak terkendali ini dapat mengganggu fungsi kerja organ-organ tubuh. Selanjutnya, gambar proses terjadinya sel kanker atau karsiogenesis. Ada 3 tahap perubahan, yaitu yang pertama tahap inisiasi. Pada tahap inisiasi atau tahap terbentuknya sel kanker awal, terjadi perubahan genetik dalam sel somatik melalui proses mutasi dan masuk ke dalam mekanisme perkembangan menjadi sel tidak normal. Mutasi pada tingkat DNA menyebabkan sel tumbuh lebih cepat dari sel sekitarnya. Perubahan ini mengaktifasi gen pertumbuhan atau proto-onkogene dengan menghambat gen penahan atau tumor supresor gene. Tahap ini terjadi dalam beberapa hari, tetapi sel dapat kembali normal. Senyawa yang terlibat dalam tahap ini disebut inisiator. Tahapan yang kedua yaitu tahap promotor atau tahapan promosi. Merupakan perkembangan awal sel yang terinisiasi membentuk klon melalui pembelahan dan berinteraksi melalui komunikasi antar sel, menstimulasi sitogenik, faktor diferensiasi, proses mutasi dan non-mutasi atau epigenetik, dan merupakan awal pertumbuhan praneoplastik. Proses ini membutuhkan waktu lebih lama, bahkan beberapa tahun. Senyawa yang merangsang pembelahan sel disebut promotor atau epigenetik karsinogen. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu tahapan progresi. Pada tahap ini terjadi instabilitas genetik yang menyebabkan perubahan mutagenik dan epigenetik. Proses ini menghasilkan klon baru sel-sel tumor yang memiliki aktivitas proliferasi, bersifat invasif, menyerang jaringan sekitar, dan peningkatan potensi metastasis atau menyebar ke tempat lain. Jika tidak ada yang menghalangi, sel kanker tumbuh dalam jumlah banyak dan mempengaruhi fungsi tubuh atau menimbulkan keluhan atau gejala klinis.
Cukup sekian pemaparan dari materi anti kanker. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.